Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Afriani, NIM D1A021025. Saya dari kelas A1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ulia Rahmah dengan NIM D1A021024 dari kelas Ilmu Negara A1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman Kerajaan Romawi, zaman Republik Romawi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Namun, kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota sekaligus nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis. Dan kemudian banyak negara kekaisaran diktator militer semi elektif yang kian lama kian autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bahasa, Kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayah yang sangat luas. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat di Mesopotamia dan Jazirah Arab. Romawi kuno sering disandangkan dengan Yunani kuno dalam kelompok peradaban abad kuno. Budaya serta masyarakat kedua peradaban ini sangat mirip satu sama lain, sehingga disamaratakan dengan sebutan dunia Yunani Romawi. Peradaban Romawi kuno punya andil besar dalam perkembangan bahasa, agama, teknologi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Roma memprofesionalisasi serta mengembangkan kekuatan militernya dan menciptakan sistem pemerintahan respublika yang menginspirasi pembentukan negara-negara republik pada zaman modern. Semisal Amerika Serikat dan Prancis, peradaban Romawi kuno sudah mampu melakukan rekayasa yang mengagumkan di bidang teknologi dan arsitektur. Misalnya membangun jaringan jalan raya, monumen-monumen, istana-istana, dan fasilitas-fasilitas umum berukuran besar lainnya. Perang Punik melawan Kartago adalah serangkaian perang yang mengantarkan Roma menjadi salah satu negara adidaya pada zamannya. Dalam perang beruntun ini, Roma berhasil merebut pulau-pulau yang strategis serta berhasil menaklukkan kota Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi. Segala keberhasilan ini membuat Roma menjadi negara terunggul di seantero kawasan sekeliling Laut Tengah. Pada penghujung zaman Republika, Roma berhasil menundukkan negeri-negeri di sekeliling Laut Tengah. Wilayah kekuasaannya membentang dari Samudra Atlantik sampai ke Jazirah Arab dan dari muara sungai Rhine sampai ke Afrika Utara. Sekitar abad ke-15-16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran, Dark Ages atau abad ke-8. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan
kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Pada zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Krisis pada zaman Dark Ages ini di Eropa disebabkan oleh pembatasan berpikir, berpolitik, bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, pada tahun 2012, Wahyudi Jaja, terdapat beberapa faktor penyebab kemunculan zaman Renaissance, yaitu yang pertama, pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Yang kedua, peran uskup dan PAUD yang ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan manusia Eropa yang dikombinasi oleh gereja. Yang keempat, adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat Italia menyebabkan munculnya pemikiran duniawi yang mengedepankan rasionalitas menurut buku A History of Europe, Sejarah Eropa. Dari zaman kegelapan hingga era baru 2018, karya Willis Mason West. Perkembangan masa Renaissance menjadi titik puncak ketika muncul paham sekulerisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut memengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu memberikan pembaruan di berbagai aspek kehidupan. Beberapa dampak zaman Renaissance di berbagai bidang yaitu: yang pertama, munculnya berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya paham kapitalisme, liberal, dan materialisme. Yang kelima, perdagangan dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Berikut beberapa tokoh penting dalam masa Renaissance. Yang pertama, Leonardo da Vinci. Yang kedua, Francis Bacon. Yang ketiga, Galileo Galilei. Yang keempat, René Descartes. Yang kelima, Petrarch.